Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal pendidikan Visi Educare. Kali ini kita akan membahas topik yang ringan saja, yaitu tentang puisi, tentang bagaimana mengajarkan puisi, apa perlunya anak-anak kita diajak mengenal puisi, dan bagaimana cara praktis menggunakan puisi untuk mengajarkan berpikir kritis. Puisi dapat menjadi alat yang sangat bagus, bukan saja untuk mengajarkan estetika, keindahan dalam bahasa, tetapi juga bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mengajarkan anak-anak berpikir kritis dan mendalam. Dalam banyak pelatihan atau workshop, saya sering bertanya kepada para peserta, siapa penyair yang Anda kenal dan apa puisinya? Entah itu dalam pertemuan dengan para guru atau mahasiswa, jawaban yang sangat saya peroleh itu seringnya Chairil Anwar dan sajaknya Aku atau Karawang Bekasi. Kita semua yang pernah bersekolah pasti sudah mengenal Chairil Anwar dan kita mungkin juga pernah disuruh menghafal sajak Aku yang sangat terkenal itu. Tapi penyair Indonesia tentu bukan hanya Chairil Anwar, dan puisi yang ditulis Chairil Anwar ada banyak sekali, termasuk puisi-puisi tentang cinta. Secara umum harus kita akui bahwa kita agak miskin dalam soal puisi, karena memang selama kita bersekolah, dari taman kanak-kanak, sampai SMA, bahkan di perguruan tinggi, kita kurang diperkenalkan pada puisi. Padahal Indonesia memiliki sederet penyair hebat dengan karya-karyanya yang luar biasa juga. Ada kita kenal W.S. Rendra, ada Sutarji, ada Sapardi Djoko Damono, ada Djoko Pinurbo, atau ada juga Wiji Tukul, penyair yang hilang dan sampai sekarang kita belum tahu kemana ujung rimbanya. Kiai Mustafa Bisri dari Rembang juga seorang penyair. Jadi sayang sekali bila mereka, para penyair itu kita lewatkan begitu saja, tidak kita perkenalkan pada murid-murid atau anak-anak kita. Mereka, para penyair itu sangat layak kita hadirkan di dalam kelas, sesering mungkin. Bahkan proklamator kita, Soekarno, sekalipun bukan penyair, dia juga menulis beberapa puisi yang sangat menarik. Seperti puisi judulnya Aku Melihat Indonesia. Puisi ini sangat menarik untuk dibacakan, bahkan didiskusikan ya di dalam kelas. Lalu anak-anak misalnya kita ajak untuk melihat bagaimana Indonesia saat ini. Berpuisi, khususnya membaca puisi, sangat penting bagi siapa saja, apalagi bagi anak-anak yang sedang belajar, sedang menggali ilmu di sekolah. Bagi saya dan bagi mereka yang bergerak dalam dunia tulis-menulis, membaca puisi merupakan hal yang harus dilakukan. Puisi perlu dibaca bagi mereka yang sedang belajar atau yang sedang bergiat sebagai penulis. Apakah itu jurnalis, penulis opini, bahkan penulis jurnal akademik sekalipun. Mengapa kita perlu baca puisi? Dari puisi kita bisa menangkap keindahan yang disampaikan melalui bahasa, melalui rangkaian kata-kata. Kita bisa belajar bagaimana kata-kata dipergunakan dengan penuh kesadaran, penuh pertimbangan untuk mengungkapkan pikiran dan isi hati kita. Dari puisi kita juga bisa belajar bagaimana penyair mengungkapkan gagasan yang besar dan penting dalam kalimat-kalimat padat, penuh makna, dan indah sekaligus. Lalu, bagaimana cara kita membaca puisi? Sebenarnya, membaca puisi berbeda caranya dibandingkan kalau kita membaca cerpen, novel, atau buku teks. Kita baru akan mendapatkan kenikmatan membaca puisi bila kita membacanya sambil bersuara. Paling tidak sampai telinga kita bisa menangkap apa yang kita baca.
Membaca puisi dengan bersuara akan membuat kita bisa menangkap keindahan yang muncul dari bunyi-bunyian yang berulang, dari irama, dari puisi bersangkutan. Dan ada banyak keuntungan lagi kalau kita membaca puisi dengan bersuara. Kita tidak perlu buru-buru berusaha menangkap makna setiap kata dalam puisi yang kita baca atau setiap baris yang kita baca. Apalagi bila puisi itu ditulis dalam bahasa asing. Kita bisa coba tangkap dulu, nikmati dulu keindahannya. Kita tangkap dulu keseluruhan pesan yang diungkapkan melalui puisi itu. Baru kalau ada waktu lebih, kita bisa mencoba menangkap hal-hal yang lebih detail yang disampaikan dalam puisi itu. Sebagai orang yang bergerak dalam bidang pendidikan, saya suka sekali dengan sajak-sajak pendidikan yang ditulis W.S. Rendra. Setidaknya ada 3 sajak yang sangat terkait dengan tema pendidikan, yaitu sajak seonggok jagung, sajak sebatang lisong, dan sajak pertemuan mahasiswa. Ini sepenggal puisi sajak sebatang lisong. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Luar biasa. Membaca puisi mestinya seperti kita menyanyikan lagu. Kita tidak harus menjadi penyanyi untuk menyanyi. Kita tidak harus menjadi penyair atau menjadi penulis puisi untuk bisa membaca puisi. Dan kalau di rumah lagi tidak ada orang atau saat kita berada di tempat sepi sendirian, kita bisa mencoba membaca puisi dalam posisi berdiri dan dengan suara yang lantang. Membaca puisi akan membebaskan jiwa kita, akan mengeluarkan hal-hal terdalam yang ada dalam diri kita. Lalu, sejak kapan puisi bisa diajarkan di sekolah dan bagaimana mengajarkannya? Puisi sebenarnya bisa diperkenalkan pada anak sejak dini. Lagu-lagu anak klasik selain bisa dinyanyikan, juga kita bisa bacakan sebagai sebuah puisi. Anak-anak yang sudah mulai bisa membaca, bisa kita minta misalnya untuk membaca puisi tanda kutip, cicak-cicak di dinding atau pelangi-pelangi misalnya. Seorang sastrawan terkenal dari Inggris, George Orwell, sangat akrab dengan puisi sejak belia. Bahkan George Orwell dalam sebuah esai yang berjudul I Write, dia mengaku sudah menulis puisi sebelum dia bisa menulis. Puisi itu diucapkan, didiktekan oleh Orwell kepada ibunya dan dituliskan oleh ibunya. Jadi puisi bisa kita ajarkan, bisa kita perkenalkan pada anak-anak sedini mungkin. Mungkin mulai dari puisi-puisi yang sangat sederhana, dari lagu anak-anak misalnya. Puisi juga bisa pertama-tama dideklamasikan. Tetapi untuk level yang lebih tinggi, mungkin dari kelas 5 dan seterusnya, puisi bisa kita pergunakan untuk melatih, memperkenalkan anak berpikir kritis dan berpikir reflektif. Bisa kita lakukan dalam daur belajar literasi kritis. Apa itu literasi kritis? Kita sudah membahasnya dalam video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti video tersebut, silahkan temukan di kanal ini, kanal Pendidikan Visi Educare. Kalau teman-teman ingin mengajarkan atau mengajar dengan puisi, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah tentu saja memilih puisinya. Sebaiknya puisi yang kita pilih disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan topik atau tema yang kita ajarkan di kelas. Meskipun pada dasarnya juga tidak salah memilih puisi yang substansinya seperti tadi sudah saya sebutkan di depan, yaitu
puisi aku yang ditulis Chairil Anwar. Puisi aku yang ditulis Chairil Anwar ini sering disodorkan untuk anak-anak SD, bahkan anak-anak yang baru bisa membaca. Meskipun mungkin sebenarnya secara substansi atau dari segi isinya, puisi ini sangat abstrak. Puisi aku yang ditulis Chairil Anwar ini berbicara tentang keakuan eksistensial seorang yang memberontak atau melawan. Dan tentu saja puisi ini secara substansial sulit dicerna oleh anak-anak. Jadi kalau kita ingin menggunakan puisi untuk mengajar anak-anak di level sekolah menengah, SMP atau SMA dalam daur belajar literasi kritis, kita bisa memilih puisi-puisi yang cocok dengan tema pembelajaran kita. Misalnya puisi-puisi Sutarji. Puisi Sutarji berjudul Kucing misalnya, puisi ini sangat cocok untuk mengangkat tema tentang pluralisme, tentang keberagaman, dikaitkan dengan siapa penyairnya dan apa isi puisi tersebut. Puisi Jembatan karya Sutarji juga sangat menarik kalau kita ingin mengangkat tema-tema tentang nasionalisme, ketidakadilan, kesenjangan atau solidaritas sosial. Dan ini bisa dipergunakan dalam pelajaran bahasa, PPKN, geografi, ekonomi, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Ini penggalan puisi Jembatan. Wajah yang diam-diam menjerit mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi, wahai saudara satu bendera, kenapa sementara jalan-jalan mekar di mana-mana menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada, tapi siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Puisi seperti ini sangat kuat untuk dibawa ke dalam kelas sebagai bahan mengajar. Karena teksnya sendiri sudah sangat kuat, kita akan sangat mudah bagi para guru untuk mengembangkan dialog mendalam dengan murid-murid bertolak dari puisi tersebut. Lalu bagaimana cara mengajarkan puisi dalam daur belajar literasi kritis? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama-tama seperti pernah dibahas dalam video sebelumnya, kita perlu mengubah setting kelas. Bangku-bangku bisa kita pinggirkan dulu, anak-anak bisa diminta duduk atau berdiri melingkar, atau lebih baik lagi kalau anak-anak bisa diajak keluar ruangan kelas ya, diajak ke aula, ke halaman, atau ke ruang-ruang terbuka lainnya. Kemudian kita bagikan teks puisi atau anak-anak bisa kita minta membacanya melalui handphone. Kemudian pertama-tama satu atau dua anak bisa diminta membaca puisi itu keras-keras, bisa berdiri atau duduk di tempat ia berada atau bisa diminta berdiri di tengah-tengah lingkaran. Setting lingkaran ini mirip sekali dengan panggung. Siapa yang berbicara akan menjadi center, menjadi titik pusat perhatian. Tapi di sisi lain, karena duduknya melingkar, semua anak-anak termasuk gurunya jadi setara. Karena itu lingkaran bisa jadi panggung yang tidak mengancam. Berbeda kalau anak disuruh berdiri di depan. Dan ini akan sangat memudahkan bagi anak-anak yang belum berani tampil atau masih demam panggung untuk bisa berbicara. Bisa juga setelah itu anak-anak kita minta membaca dengan keras secara bergantian. Tiap anak cukup membaca satu baris atau satu bait dan seolah-olah secara keseluruhan puisi itu dibaca oleh satu orang saja.
Setelah itu, dan ini merupakan bagian yang penting juga ya, kita melakukan dialog dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Mulai dari pertanyaan yang sederhana yang mudah dijawab, misalnya menurut kamu puisi ini jelek atau bagus? Lalu buru-buru dikejar dengan alasannya. Misalnya, mengapa menurut kamu puisi ini bagus atau jelek? Jadi anak-anak diminta berpendapat sekaligus diminta memberikan alasan. Pendapat dan alasan ini merupakan bangunan penting untuk melatih anak-anak berargumen dengan baik. Selanjutnya kita bisa lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, misalnya bagian mana atau baris mana atau bait mana yang paling menarik, paling berkesan atau paling bagus. Sekali lagi, susul dengan pertanyaan apa alasannya. Setelah itu tahap selanjutnya kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan tematik. Seperti apa sebenarnya yang ingin dibicarakan oleh penyair itu dalam puisi tersebut? Apa tema atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisi itu? Pada tahap selanjutnya kita bisa mengajak anak-anak untuk mencari dan mendiskusikan tema-tema besar seperti isu keadilan, kemiskinan, kekuasaan, dan lain-lainnya. Kita juga bisa menindaklanjuti dengan meminta anak-anak membuat tulisan pendek seperti review sederhana untuk menceritakan pengalaman dan kesan yang ditangkap dari puisi tersebut, sekaligus bercerita tentang siapa penyairnya. Atau anak-anak juga bisa diminta untuk menulis puisi sendiri berdasarkan tema atau juga berdasarkan benda atau pemandangan konkret yang bisa dilihat anak-anak pada saat itu. Baik, sepertinya kita tidak perlu berlama-lama lagi untuk mencoba memperkenalkan dan membawa puisi kepada anak-anak di dalam kelas. Kita bisa mengajak anak-anak membaca puisi sebagai ice breaking, sebagai penyegaran, atau sebagai bahan untuk mengajar secara mendalam dalam daur belajar literasi kritis. Baik teman-teman, kita akhiri diskusi kita. Jangan lupa klik like, dan kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis dalam kolom chat di bawah ini. Sampai jumpa.